Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan aku, Bese Sulfiana Fitri atau yang biasa kalian kenal dengan BSF. Jadi sesuai dengan poster-poster kami yang udah beredar, di sini kami bakalan adain yang namanya Bincang Sastra. Kok nggak ada gambarnya sih? Aman-aman. Kok entah nggak ada gambarnya ya? Tapi udah terhubung kan? Gimana Mbak? Udah terhubung, tapi kok nggak ada gambarnya ya, Tan? Eh, Suara Intan aman nggak? Aman-aman. Cuma gambarnya nggak ada di layar. Oke oke. Berarti Intan coba gabung ulang aja ya Mbak. Oke, Bentar. siap. Oke. Halo Alil, sombong nih Cenku Bella. Ah, enggak dong. Hingga jadi sombong, Ceng. Assalamualaikum Muhti Oputriel. Waalaikumsalam. Selamat bergabung yang baru-baru saja join. Ada Tara, ada siapa lagi tuh? Ada Besek Mita, ada Agus Rivaldi, Risda, halo Riz. Jadi guys, sementara kita nunggu Intan ya. Soalnya kita ada sedikit kendala teknis, nggak bisa digabungin videonya. Halo, apa udah terhubung? Oh, rupanya ada Arul itu. Waalaikumsalam Arul. Halo, Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam Mbak Bes. Gimana? Sudah Waalaikumsalam. aman? Aman. Apa Mbak? Cuma gambarnya Suara? kok loading Gambar? ya. Gimana? Gambar Intan di sini loading. Apa karena jaringan aku ya? Udah kelihatan kedua-duanya kata Mbak Rizda. Mungkin jaringan Mbak. Mbak Tapi Bes. tapi Jaringan. gambar aku aman ya? Sedikit ngadat. Sedikit ngadat-ngadat gitu Mbak. Mm-mm. Tapi udah aman kok. Aman ya. Udah. Oke, jadi udah siap nih diwawancarai malam ini. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu deh teman-teman yang udah join nih. Iya, Boleh iya. ya? Boleh Oke, di dong. sini udah ada Nawira underscore Ayu. Halo, ini teman aku loh Intan. Hai, Partner salam jalan. Ada Fitriana, ini juga teman aku nih. Hai Mbak Fitri, salam kenal dari Banyumas. Ya, ada siapa lagi tuh? Ada Andi Nur Hidayah. Nah, ini salah satu santri di salah satu pondok pesantren nih. Halo, selamat Hmm, bergabung. Nan- Nggak ada suaranya Kak, katanya tuh dari Floris. Dari siapa tuh?
Tapi Ah, suara kalau aku kayaknya aman ya. aman, Mbak. Kalau di Intan aman. Tapi gambarnya gimana? Gambarnya tadi sih rada ada ngadat-ngadat gitu, tapi sekarang udah lancar. Oke. Hmm. Ini ada Ada Rizda Kak. juga nih. Halo, Padahal tadi Kak. aku udah bisa kelihatan dua-duanya. Ada Kak Nawira, Ayu. Salam balik juga Mbak Intan sama Mbak Bes. Sukses selalu. Amin. Untuk Kak Nawira Ayu juga sukses selalu. Oke, siap. Jadi berarti Intang ini banyak dapat salam ya dari anak-anak Sulsel. Soalnya yang baru join ini aku perhatikan teman-teman aku loh. Iya, salam kenal semuanya dari Banyumas. Iya, jadi guys, Intan ini dari Banyumas, Jawa Tengah yang tanya. Mm-mm. Jawa Tengah, betul sekali. Waalaikumsalam. Ada Kapan-kapan Om dong Fikri jalan ya, ke Mbak? Sulawesi Selatan. Gimana, Mbak? Nanti jalan-jalan ya ke Sulsel. Soalnya udah banyak temen. Amin. Amin, amin. Doain aja ya, Mbak. Kalau udah Iya, punya siap. temen hidup, kan bisa kemana-mana berdua gitu. Bisa lah. Betul, Amin. apalagi kan impiannya Intan itu menulis sampai ke Paris ya. Betul. Ya itu tinggi Luar biasa banget. sih. Jauh Iya, nggak banget. apa-apa dong. Iya, Di peta aja karena di itu memang Mbak. kita harus mimpi setinggi Di langit. peta, Iya kan? di peta aja jauh banget. Tapi semoga nanti kesampaian ya intinya. Amin. Hmm. Kok nggak ada Oke, gambarnya? Gambar yang mana? Ada yang tanya, Kak. siapa tuh? Dari Aku kok nggak ada komentar terupdate ya? dari dari Kak Nur Fadilah Lias Liasiti. Kok nggak ada gambarnya? Gambar siapa yang nggak ada ya? Mm-mm. Selamat datang ada Kak Raja, Kak Riz. Hai, selamat bergabung. Selamat, intinya selamat bergabung yang semuanya udah join di sini. Thank you banget udah meluangkan waktu buat menyerap ilmu banyak dari Intang nih. Insya Allah ya. Diskusi bareng. Obrolan santai aja, Mbak. Kita juga Oke. nggak ada background Jadi, sastra loh. mm, Kita anak oke. Jadi perikanan. kita langsung dulu sih ya. Iya, gimana, Mbak? Ya, langsung aja sesuai tema kita yang kita susun sebelumnya, Mm-mm. yaitu kenali dirimu dari karyamu. Karya. Ya, Mm-mm. ya, temanya itu. Jadi pertanyaan aku, apa sih makna yang tersirat di balik kenali dirimu dari karyamu? Sejauh mana sih kita bisa melihat diri kita dalam sebuah karya gitu? Gimana Tuntan? Iya, Mbak. Jadi kan waktu kemarin tuh Mbak Bes mengajak Intan kan untuk sharing-sharing bareng. Ya, Kemudian hmm, Mbak Bes tanya, Intan misi penanya apa gitu kan. Nah, itu misi pena Intan betul untuk betul. mengenali diri Intan sendiri gitu, menulis untuk mengenali diri aku sendiri. Kenapa kita kok bisa kenalan dengan diri kita lewat tulisan? Karena bukan hanya tulisan sebenarnya Mbak Bes, tapi karya. Jadi apapun hasil karyamu itu bisa mencerminkan siapa dirimu seperti itu. Mm-mm. Singkat cerita kan kita di bidang sastra ya Mbak Bes, kita nulis. Nah, apapun tulisanmu pasti di situ ada keterkaitan antara penulis dengan lingkungannya, baik lingkungan pendidikan formalnya penulis
pengetahuannya penulis, kemudian pengalaman hidup penulis, pasti semua kan berkaitan. Nah, kaitan itu disatukan menjadi suatu karya. Maka dari karya itu kita bisa bercermin sampai berapa jauh kita mengenali karya itu dengan diri kita gitu. Contohnya kita menulis puisi soal ibu. Itu kan kita sangat Mm-mm. familiar banget untuk nulis puisi soal ibu. Tapi puisi ibu yang seperti apa, yang khusus itu kita yang menulis, tidak sama dengan puisi ibu yang lain. Misal puisi ibunya Zawawi, Desa Wawi Imron, kemudian puisi ibunya banyak sekali. Nah, yang membedakan itu ya identitas kita gitu. Cara ungkap kita, bagaimana kita mengekspresikan seluruh dari pengalaman hidup, terutama dengan ibu kita sendiri. Pasti ada pengalaman yang sangat khusus, yang mungkin tidak terjadi oleh orang lain dan hanya kita dengan ibu kita yang tahu. Nah, itu bisa dituangkan di situ. Seperti itu, Mbak Bes. Jadi, seberapa baiknya kamu bisa mencerminkan diri kamu dalam tulisan kamu. Seperti itu. Mungkin aku udah sampai sini nih, tahu suatu karya, suatu ilmu, kemudian kita aplikasikan di karya kita untuk membagikan ilmu itu untuk orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, ibaratnya mengenali itu seperti tolak ukur, Mbak. Sampai berapa Iya. pengetahuan kita dapat tertuangkan di situ, dalam karya itu. Karena kan ada yang bilang, memang harus ya, dari guru-guru Intan pun seperti itu bilang. Sebelum kita menulis, kita harus membaca dan jangan menulis sesuatu yang kita tidak tahu. Seperti itu. Wah, Cukup luar biasa nggak? ya. Berarti jika seseorang nulis itu menggambarkan siapa dia gitu. Gitu ya intinya. Betul banget. Mm-mm. Bisa juga jadi tolak ukur seberapa jauhkah penulis itu paham dan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan itu berhasil atau tidaknya dari pengetahuannya Ya, penulis itu. ukuran berhasil atau tidaknya suatu tulisan itu gimana, Sintan? Kapan dikatakan suatu tulisan itu berhasil atau enggaknya? Dari tujuannya, Adakah Mbak Beb. ukuran secara kuantitatif atau tergantung nih dari penilaian seseorang yang membaca atau gimana tuh? Untuk karya sastra sendiri kan memang sangat-sangat subjektif ya, Mbak Bes. Tidak Iya, betul. setiap orang menilai karya sastra pasti beda-beda dari sudut pandang mereka Iya, masing-masing. betul. Tapi untuk kita menilai karya kita itu beneran berhasil atau tidak, itu bisa kita siasati, kita lihat dari tujuan kita menulis, Mbak Bes. Jadi kita menulis untuk Mm-mm. apa? Misal kita menulis untuk Mm-mm. mengkritisi nih, mengkritisi pemerintah. Nah, dengan mengkritisi pemerintah itu tidak cuma tulisan sih sebenarnya, karya ini bisa seperti mural yang kemarin viral itu loh, Mbak. Mural terus akhirnya viral gara-gara mengkritisi politik gitu kan. Nah, kalau tujuan target dari karya itu tersampaikan, berarti karya itu sukses, Mbak Bes. Jadi, misal nih, Mm-mm. sesimpel-simpelnya kita ingin ngode gebetan kita lewat story WA. Ya. Itu gak usah karya deh, Mm-mm. gak usah karya, tulisan aja singkat gitu. Ibaratnya seharian abis main jalan sama gebetan itu ya. Terus terima kasih untuk hari ini. Besok jangan lupa ajak-ajak lagi, misal kayak gitu, cuman ngode-ngode seperti itu, nggak ada nama, tapi itu tersampaikan ke dia dan tiba-tiba dia nge-reply story itu, Iya, berarti betul-betul. itu Ya. Paham, paham. suatu hasil hasil dari ekspresi kita, tetap kita bisa sebut itu karya karena tujuan kita itu Mm-mm. sampai gitu, itu sukses walaupun Iya, hanya betul-betul. cuman story gitu. Ataupun story-story yang Betul. memang di-repost banyak orang itu, Mbak.
Misal story-storynya Boy Mm-mm. Chandra. Beh, itu udah Mm-mm. di repost berapa ratus juta orang gitu. Apalagi yang di TikTok gitu. Itu sebenarnya karya yang memang nggak spesifik ke sastra, karya ringan lah. Tapi itu tersampaikan tujuannya untuk menyindir orang kah atau ingin ngode orang. Itu sukses. Iya, betul. Seperti itu. Jadi wujud kecil dari sebuah karya itu bisa kita lihat dari sebuah story WA ya. Aku juga baru sadar sih kalau misalnya itu adalah wujud karya yang ringan gitu. Soalnya biasa kan kalau orang nulis di status atau di story ya, ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak langsung nih sama orangnya, tetapi nulis di story aja. Tetapi yang bersangkutan pun tahu bahwa story itu diperuntukkan ke dia. Jadi kalau misalnya itu Betul. tersampaikan di situ, gitu ya, Entang. Ya, begitu menurut Intan. Luas ya, Jadi betul. apapun hasil dari ekspresi kita bisa kita namakan itu suatu karya dan karya itu berhasil jika karya itu bisa mencapai target tujuannya dan apa ya mendapatkan respon balik gitu loh Mbak, mendapatkan Mm-mm. feedback gitu. Jadi sama saja kayak pelajaran komunikasi. Kita berkomunikasi. Mm-mm. Ada ada yang namanya pengirim, ada pesan yang dikirimkan, kemudian ada yang penerima. Nah, komunikasi Mm-mm. itu bakal lancar jika komunikasi itu mendapatkan pesan kembali gitu. Jadi itu Respon baik yang ya. namanya Ada feedback. ya betul banget seperti itu. Oke, kita jeda dulu. Entah ini ada yang menyapa kita nih. Ada Dian Ria, selamat bergabung. Ada Ade Delia, halo Kak Bese, Sulfiana dan Kak Intan. Halo, selamat bergabung. Halo, ini anak kosana ini Ada Mbak Bes. Wisnu dan Niro. Siapa? Ade Delia ini sepertinya anak kosana. Dulu pernah masuk. Iya Oh enggak? iya. Oh, maaf banget ini aku Iya. anak kosana tapi enggak semua aku tahu loh anggotanya. Iya, sepertinya Intan Halo pernah Ade, Ade pernah Lia. pernah kenal. Mm-mm. Ini ada siapa tuh? Ada siapa sih? Ada Siapa Yusuf. ya? Ah, ini juga salah satu santri di salah satu pondok pesantren nih. Ada Kak Kuat, ada saya Ada Pung. Kak Miftahul Halisa. Ini kakak aku nih seperjuangan aku kemarin. Halo semua, selamat malam. Ada kan Badae 21. Selamat bergabung. Ada Nur Syam. Nah, ini juga teman aku Nintan. Banyak banget teman-teman Bobes nih. Masih ada siapa aja? Intan ada yang kenal nggak ya? Mbak Laras, Ada ada dong, Mbak tapi Laras ada yang loh. mirip namanya. Ada Mbak Laras, Siapa sih yang nggak kenal Nintan? ada Mbak Laras loh. Itu anak kosana juga tuh, Mbak Laras. Yang mana tuh? Aku belum dapat komentar terupdate nih. Bentar. Di ini loh Mbak, siapa yang menonton? Ada Nisa Laras 15. Itu Mbak Nisa Larasati. Tuh anak. Mm-mm. Mm. Bisa ya. Ini ke sana Mm. dulu. Iya, Halo dulu Nis, banget angkatan ingat 15. dong. Kita kan sekarang masih nih. Masa nggak inget sih? Ada Iya udah. Lisa, Mm. Ada. ada Ari, boleh numpang lapak pun. Kok itu Aru?
bisnis saja kau tahu. Atau nanti kita sama teman yang lain. Lanjut Nintan. Mungkin beberapa teman kita di sini ada nih yang penasaran sejauh ini karya apa sih yang udah Intan punya gitu. Gak banyak Babes. Jadi Intan itu awal nulis lebih tertarik ke novel ya Babes. Waktu itu ada Mm-mm. seperti lomba membuat novel di suatu aplikasi namanya Storyal apa ya, storyal.co kalau nggak salah. Di situ Oke. seperti tantangan menulis satu buku gitu. Kemudian nanti ada juara gitu kayak gitu gitu. Terus abis itu belum belum dapat apa-apa, belum dapat apresiasi di situ. Kemudian pindah ke Wattpad. Nah, itu awal mulai Intan nulis itu di Wattpad. Nah, Wattpad itu membantu banget biar penulis produktif karena di situ banyak banget yang ngevote gitu kan. Ada yang komentar, kemudian viewersnya kelihatan. Jadi di situ ada Hmm, komunikasi antara penulis dengan pembaca. Itu yang sangat membacakan. memotivasi penulis, jadi terus update gitu. Kadang pembaca itu sampai minta gitu, ayo dong part selanjutnya. Nah itu yang bikin semangat di Iya, Wattpad. Jadi benar. Intan pertama nulis itu novel. Novel judulnya Berarti Hakikat berawal Hati. dari itu. Iya, benar. Berawal dari Wattpad. Kemudian Intan ketemu sama teman literasi dan dia menerbitkan buku, ikutlah Intan jejaknya dia menerbitkan buku gitu. Jadi Intan menerbitkan novel yang ada di Wattpad. Terus Intan juga saat itu sudah aktif ikut-ikut lomba cipta puisi gitu, antologi puisi. Di situ Intan kumpulkan puisi-puisi lomba itu jadi satu buku sekitar ada 80 halaman lah. Terus ada sekitar 40, 50 atau 60 judul gitu. Itu bisa jadi buku puisi dan itu jadi buku kedua yang judulnya Jejak Jarak. Kemudian belum bikin buku lagi sebenarnya. Intan itu semakin kesini, semakin tahu ilmunya, semakin apa ya, takut nulisnya gitu. Semakin takut. Justru waktu Intan nggak tahu apa-apa soal ilmu-ilmu sastra, Intan berani-berani aja nulis Mm-mm. gitu. Tapi setelah tahu ilmunya, itu hati-hati banget, takut banget nulis. Ada banyak pertimbangan sebelum menulis gitu. Mm-mm. Yang di kepala itu jadi kayak patokan kamu harus gini. Jadi itu malahan menjadi batasan-batasan kita menulis. Ternyata enak kita nggak tahu apa-apa terus berkarya aja gitu. Daripada kita udah tahu semua ilmunya dan bingung mengaplikasikannya gitu. Seperti Iya itu. betul. Aku sependapat nih sama Intang. Tadi katanya semakin kita tahu ilmunya, semakin ada rasa takut untuk mencobanya lagi. Sama sih, aku pernah ngalamin hal itu loh Intan. Tapi bukan sastra. Iya, iya, Mbak. Mm-mm. Jadi Hmm. kan Apa dong? sebenarnya Intan ya, aku basic atau latar belakang pendidikannya kan sosial politik nih. Nah, dulu Iya. waktu aku selalu mengimpikan yang namanya jadi pemerintah, jadi anggota DPR, supaya dikenal Hmm. hebat gitu. Tapi pas aku kuliah, semakin mempelajari ilmunya itu, semakin takut buat terjun di dunia pemerintahan gitu. Iya, seperti itu memang, Mm-mm. Mbak. Kita Hmm. semakin hati-hati. Sebenarnya itu terjadi karena ketakutan kita sih, Mbak. Karena kita sudah tahu Mm-mm. konsekuensi. Jadi kita Iya, takut betul-betul. dan lebih berhati-hati. Akhirnya ya gak jadi gitu, gak jadi ragu akhirnya. Sama aja Iya, kalau di bahkan sampai sekarang pun udah nggak mengizinkan itu lagi loh. Mm-mm. Aku Kalau lebih senang jadi yang orang biasa aja sih, yang penting berguna. Kalau dulu tuh ah, jiwa super aku tuh melayang-layang mm-mm. gitu. Iya, Mbak. Kalau dulu Intan pernah mikir bahwa menulis eh, itu tuh memang bukan bakat Intan. Intan pernah ngerasa seperti itu. Tapi
setelah tahu ilmunya, ternyata Mm-mm. menulis itu suatu keterampilan. Jadi nggak cuman mementingkan bakat, ada bakat atau enggak. Siapapun yang mau Iya belajar betul. pasti bisa gitu. Apapun yang terlihat dan ada Mm-mm. ilmunya pasti bisa dipelajari gitu. Pernah mikir gitu Mbak? Aduh aku nggak bakat nulis nih gitu. Putus asa lah intinya. Dapat Tapi Intan kritikan aja nggak bisa berapa nih? minder gitu. Gimana Mbak? Intan nulis itu sejak umur berapa? Usianya berapa pas nulis? Pas awal nulis itu? Awal nulis atau kenal kenal sastra ya Mbak? Kenal sastra Mm-mm. itu sebenarnya Intan dikenalin sama mama waktu kelas 5 SD. Jadi waktu itu Wow. Intan itu Ya. ikut lomba, lomba nulis puisi. Tapi waktu itu Intan belum tahu apa itu puisi gitu untuk mewakili sekolah kan. Akhirnya Intan Ya. diajarin sama mama gitu. Dan akhirnya dari situ Intan tahu puisi, Intan suka puisi karena dari hasil lomba itu Intan menang gitu, Intan juara. Wah, seneng banget kan. Akhirnya seneng ikut-ikut, seneng nulis-nulis seperti itu lagi gitu. Ke depan. Nyampe di SMP, kemudian di SMA, tapi intens nulis itu pas maba 2017. Coba ya. Itu karena Mm-mm. Intan bergabung di salah satu sekolah kepenulisan sastra. Jadi memang mempelajari sastra dari teori-teorinya, Mbak. Walaupun Intan bukan anak sastra gitu. Jadi dan saat itu juga Intan takut jadi menulis gitu. Banyak banget pertimbangannya. Mm-mm. Intan itu eh, latar belakang pendidikannya apa ya? Aku lupa loh. Intan lulusan D3 Hmm? Pengelolaan Sumber Daya Ya. Perikanan atau sekarang udah ganti nama jadi Budidaya Ikan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Nah, itu. Kemudian sekarang Berarti di sini sedang anakku berdua yang seneng banget sama sastra. iya, iya Mbak. Anak ikan sastra. Kan sastra luar biasa sekali. Sekarang lagi Tapi lanjut di kalau S1 kan Intan tuh pasti agribisnis fokusnya malah. belajar di jurusan budidaya ikan ya. Terus caranya untuk Mm-mm. mengimbangi supaya sastra nggak tenggelam di kehidupan Intan itu gimana tuh? Cara mengimbanginya dengan terus terlibat di kegiatan penulis itu, kepenulisan itu, Mbak. Misal nih kayak kita di Kosana, itu kan memang Hmm. menyelamatkan readers block banget ya, Mbak. Soalnya di Kosana kan ada jadwal Mm-mm. mingguan. Jika jalan Iya dan kita betul. absen gitu kan, pasti itu readers block itu nggak bakal gitu. Kita pasti minimal seminggu ada satu tulisan. Dan sekarang Intan kan Hmm. ngurus yang namanya yang sekolah sastra itu versi online-nya. Jadi Intan diamanahi sama kepala sekolahnya untuk mengurus dari semester ini gitu. Jadi ada yang UIN Zaizu itu diwajibkan mengikuti sekolah kepenulisan khususnya puisi untuk anak-anak mabanya. Jadi 7 kelas semuanya wajib ikut gitu Mbak. Itu jadi Intan melibatkan diri di kegiatan sastra agar Intan tetap terjaga apa ya kegiatan tulis menulisnya gitu. Karena kalau kita nggak punya teman, kita nggak bakalan ada motivasi untuk menulis. Jadi harus ada Iya teman gitu. benar. Mm-mm. Oke. Jadi tadi kita bicara masalah kosan sih. Aku penasaran banget motivasi terbesar Intang itu mendirikan komunitas kosan itu apa sih? Untuk usia semuda kamu, aku salut banget loh di bagian itu. Kosana sebenarnya Kosana itu berdiri karena waktu itu kita punya yang namanya sahabat pena, benar-benar sahabat yang jarak jarak jauh dan kita disatukan karena komunikasi sastra gitu Mbak.
dulu Intan ada juga masuk ke grup sastra. Nah, di grup itu ya semacam Kosana sekarang, tapi grup itu entah sekarang masih ada atau enggak. Di situ Intan memiliki delapan teman, dan kita itu delapan itu terombang-ambing di grup itu gitu. Kita nggak bisa terus di grup itu, dan kita salah satu atau eh, satu-satu kita out gitu dari grup itu karena ya ada suatu masalah lah di grup biasa gitu, karena yang memimpin juga anak kecil gitu, lebih muda dari kita, dan itu memang grupnya nggak kondusif gitu lah, jadinya kita satu persatu out dari sana, tapi kita masih ada ikatan kan, kita masih ada ikatan persahabatan, kita masih suka nulis bareng. Nah, di situ kita pengen tuh, kita punya komunikasi terus gitu, kita punya alasan untuk terus komunikasi. Salah satunya ya dengan buat grup. Jadi dulu itu bikin grup gara-gara ada event Hari Buku, Mbak. Nah, di Hari Buku itu kita Mm-mm. bikin puisi yang berantai. Jadi 8 orang itu sumbangsihnya 1 bait. Jadi satu puisi itu isinya 8 bait, 8 penulis waktu itu. Nah, dari grup itu, grup yang namanya grup kolaborasi puisi itu, kita namai Sahabat Pena waktu itu. Belum ada komunitasnya. Terus, bagaimana kalau kita jadikan ini sebagai wadah gitu, nggak cuman kita berdelapan. Akhirnya, kita putuskan untuk 8 orang itu jadi pengurus, kemudian kita open member. Dari situ Kosana lahir. Karena ya kita nggak mau memutuskan persahabatan persahabatan pena banget gitu. Jadi kalau dulu kan sahabat Betul pena betul. pakai surat ya, karena kita di zaman digital ya, sahabat pena kita lewat chat WA atau grup WA gitu. Gitu. Berarti dulu itu kamu ada 8 orang. Itu udah khusus di Banyumas nih. Enggak, Mbak, itu seluruh Indonesia. Jadi setiap pulau ada NTT, Jombang, terus ada Mm-mm. Kalimantan, Sumatera. Jadi kita tuh benar-benar nggak mau lepas kontak gitu. Misal kalau nggak ada grup kan pasti udah ngetal-ngetal semua ya kan, udah misah-misah lah dengan kesibukan masing-masing gitu. Jadi kita pengen nge-keep aja gitu, nge-keep persahabatannya kita. Jadilah komunitas sahabat pena gitu. Tanggal 26 April 2018. Mm-mm. Udah berapa tahun? 3 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah lama banget. Soalnya waktu Mm. kemarin kan nggak tahu sih broadcast dari mana, tiba-tiba masuk di WA ya. Katanya kosannya ini mau rekrut member nih. Akhirnya pada saat itu aku juga lagi tertarik banget masalah sastra, makanya aku daftar. Alhamdulillah lolos juga jadi anggota. Iya, Mbak. Dan benefitnya ya, selain kita bisa karya bareng, yang selalu bikin aku seneng tuh karena aku tuh dapat banyak relasi sih dari berbagai daerah, dari teman-teman dari gitu. Iya. Mm-mm. Karena memang Halo, masih tujuan terhubung? awal Mm-mm. karena tujuan awalnya Kosana memang mencari relasi, mencari teman yang semisi gitu, seperjuangan. Jadi kita ada semangat untuk terus berkarya gitu. Bagus. Oke, kita sapa-sapa temen kita lagi yang udah join nih. Siapa aja? Ada, oh iya tuh, ada Ada dari Dayanti underscore Rahmas. Selamat bergabung. Mbak Nisa. Halo, kalian inget aku nggak? Aku kangen tahu Jangan gimana bagi nih kabar kabarnya ke sana. Kosana. Alhamdulillah Kosana itu sehat walafiat ya. Bahkan sekarang tuh anggotanya udah banyak produktif. Bahkan udah ada yang bikin buku. Dan alhamdulillahnya sekarang Kosana udah ada penerbit ya Tang ya.
Iya, ada penerbitan, ada medianya juga, punya web juga, kosana.my.id. Asik. Udah komplit tuh di Kosana. Jadi nanti ada rencana nggak Nintang buat rekrut member baru? Sebenarnya ada, Mbak. Sebenarnya ada, cuman masih abu-abu dari kepengurusannya, Mbak. Sebenarnya kita tuh pengurus ada wacana untuk rekrut member, tapi ada suatu hal lah yang memang kita masih mempertimbangkan gimana nih gitu. Soalnya ada sistem yang kita masih labil, Mbak. Waktu itu kan kita pengen kayak kelas gitu. Ada semesteran, kemudian ada yang namanya pembelajaran, ada tugas gitu kan, Mbak, awalnya. Tapi kita Iya. balik lagi ke sistem konvensional kita dengan jadwal mingguan. Sebenarnya kita masih labil gitu. Nanti kalau memang pengurusnya udah nggak labil gitu dan kita sistemnya udah menata, tinggal jalan aja, nanti pasti ada informasi open member baru gitu. Soalnya kalau nggak ada yang baru, ini yang lama-lama ini biasanya mereka apa ya, terlalu santuy gitu. Jadi mereka diem aja Hmm. gitu. Kalau ada anak-anak baru Betul. pasti gitu. Pasti mereka ribut lagi gitu. Yang diem-diem baik, nyimak, pasti mereka ada yang nongol gitu nyari orang baru. Minimal cari gebetan baru lah gitu. Hmm, betul. Iya. Luar biasa ya. Jadi Hmm. nanti buat teman-teman yang mau gabung di Kosana, nanti ada informasi selanjutnya lah ya. Atau kalian Iya, pantengin aja tuh Instagramnya Kosana di @kami_sahabat_pena. Informasi iya. terupdate itu bakalan di-share. Itu siapa sih Intan? Kamu ya? Iya, Intan megang banyak banget akun, jadi akunnya kadang mati gitu. Tapi ya bisa Intan cekin sih. Nanti kalau emang benar-benar wajib di-share, pasti Intan share gitu. Follow aja teman-teman. Oke. Tuh, kami sahabat pena. Diklik di atas ya teman-teman. Iya, jangan lupa juga follow penerbitan Kosana, @Kosana Publisher. Iya, betul sekali. Di Atau situ udah berkunjung ke banyak IG buku Intan. nih yang udah diterbitin Kosana Publisher. Bisa juga berkunjung ke @harian visualisasi puisi untuk teman-teman yang suka puisi. Di situ ada visual puisi atau teman-teman yang pengen ditayangkan boleh. Itu. Terus Jangan lupa kriteria add. buat tayang tayang puisinya di akun itu gimana Tintan? Apa langsung-langsung aja gitu? Atau ada Bisa penilaian tersendiri dari bisa langsung ketik pesannya, ketik puisi lewat pesan DM IG @harian visualisasi puisi Mbak Bes. Dan untuk seleksi HVP ada kuratornya. Jadi nanti kita bakal seleksi. Dipilih yang memang benar-benar layak kami terbitkan memang atau karyanya bagus, pasti kami terbitkan gitu. aku siap, siap. Oke, jadi gini Tang, aku kemarin kan udah nginformasiin ke teman-teman yang mau nanya seputar tema yang kami susun itu boleh dikirim ke DM aku ya. Nah, di sini aku udah rekap Ya. nih beberapa pertanyaan udah aku pilih. Yang pertama tuh dari Ida Farida. Bunyi pertanyaannya kayak gini. Kak, aku itu seneng banget lihat orang punya imajinasi tinggi. Terus bisa bikin karya gitu. Nah, ceritanya aku pengen kayak mereka tuh, tapi suka nggak percaya diri pas naskahnya udah jadi. Tapi tiba-tiba, nah, Hmm, gimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada karya sendiri? Nah, jadi ceritanya si Ida Farida ini nggak confident nih sama karya yang udah dibuatnya, gitu. Jadi iya, iya. dia ragu buat posting untuk dinikmati oleh pembaca. Gimana, Tintan? Iya. Solusinya yang pertama, Farida ya Mbak namanya ya. Ya. Kak Farida.
harus punya satu teman sharing. Jadi minimal satu teman sharing. Jadi bisa sahabatnya sendiri atau guru gitu. Gurunya Kak Mm-mm. Farida. Nah, kenapa? Karena dari satu teman itu kamu bisa minta kritik saran dari dia. Nah, dari hasil kritik saran itu bisa menambah kamu percaya diri akan karya kamu. Misal teman kamu bakal memberikan kritik, aduh ini puisinya terlalu fiktif gitu, nggak nalar banget, dia bilang gitu misal. Terus kamu bakal di situ koreksi kan, koreksi kemudian Mm-mm. diperbaiki. Nah, dengan adanya kamu memperbaiki, otomatis kamu pede, ini hasilnya gitu, hasil kedua. Memang tulisan pertama setiap penulis pasti nggak ada yang langsung bagus. Jadi pasti proses menulis itu nggak sekali jadi. Pasti ada Mm-mm. apa ya namanya pengendapan gitu. Harus diendapkan dulu, direnungi dulu. Oh ini kurang apa ya gitu. Dimasak lah biar tulisan itu benar-benar Ya. mateng gitu. Mm-mm. Jadi Betul betul. kamu nggak pede karena kamu merasa ada yang kurang nih gitu. Kamu udah menilai, kamu udah ngejudge, ngejudge itu tulisan kamu itu, aduh Mm-mm. ini jelek gitu, ini belum layak publikasi. Nah, memang setiap orang pasti seperti itu. Satu penu, suatu penulis besar pun mereka bakal mengedraft. Jadi tulisan mereka pasti ada di draft sebelum tulisan itu benar-benar langsung terpublikasi gitu. Misal nulis itu nulis sekarang nulis. Nah, besoknya nggak usah, jangan nulis lagi, jangan dibaca lagi. Besoknya kita jeda, kasih jeda, terus hari berikutnya kita baca lagi. Setelah ada jeda itu, kita punya perenungan. Oh iya, ada yang salah ternyata di sini gitu. Ada tipe, pasti kelihatan gitu. Jadi, Mm-mm. untuk saran buat Kak Farida, yang pertama harus punya teman sharing buat ditanyai kritik saran. Kemudian yang kedua, Mm-mm. memang tulisan pertama itu nggak ada yang langsung bagus. Jadi nikmatin aja prosesnya dan jangan bosan sama tulisan sendiri. Jadi memang harus dimatangkan, ibarat masakan kurang apa harus dicicipi kan, dicicipi, ditambah ini, Mm-mm. dikurangin ini gitu. Biar tambah Betul betul. mantep gitu. Paling itu Siap sih tips siap. dari Intan buat Kak Farida. Pasti jadi nambah pede deh, asli. Tapi kalau Intan sih emang anaknya emang pede banget. Pun Intan masih masih butuh guru gitu. Mm-mm. Iya sih, soalnya kan beberapa teman-teman, bahkan aku sendiri pun sering ngerasain Sintan ya. Kalau misalnya aku udah nulis, aku selalu mikir nanti kalau aku post, orang bakalan bilang ini enggak ya? Orang mungkin bakalan menjak tulisannya aku. Jadi aku tahan-tahan dulu, akhirnya tulisan itu tuh enggak di post gitu. Iya, memang harus Yang seperti itu. sebenarnya belum percaya dirinya kita itu loh. Makanya tuh aku diam-diam kayak aja sih di status. Padahal aku udah beberapa stok tulisan sih gitu. Iya, Mbak. Jadi Memang udah stagnan lah Intan ya. sebenarnya Soalnya kita nggak bisa maju sebenarnya tuh. Mm-mm. gimana, Mbak? Iya, gimana? Kalau kita pendam terus tulisan kita nggak di-post-post, nggak bisa dinikmatin oleh calon pembaca, akhirnya kita jadi Mm-mm. stagnan kan. Soalnya kita sendiri yang Iya, membentuk sebuah asumsi bahwa tulisan aku tuh jelek gitu. iya, betul sekali. Jadi emang harus Mm-mm. wajib tulisan menemui pembacanya gitu. Jadi memang kalau dari prinsip Intan sekarang itu biarkan tulisan itu menemui nasibnya dan Mm-mm. gak semua tulisan jelek itu gak bernasib baik gitu. Pasti punya nasibnya dan nasibnya itu pasti bagus. Entah itu untuk ke mana gitu. Karena Intan merasakan itu sendiri, Mbak. Jadi
puisi-puisi awal Intan yang eh ya Intan katakan masih banyak kurangnya lah. Masih banyak kurangnya, Mm-mm. sangat sederhana, terus ya cuman apa ya? Cuman mempermainkan kata lah, bisa dibilang cuman seperti itu. Tapi ternyata termuat di koran, media koran, dan itu tercetak gitu media. Koran cetak itu tuh Intan udah bahagia banget. Dan itu memang bener-bener Intan kan nasib, sudah mengalami sama media cetak. bener-bener nasib. Intan Intan nggak ngomong tulisan Intan bagus, enggak. Emang itu emang Mm-mm. koran itu memang memberikan kesempatan bagi penulis pemula untuk nangkring di kolom sastranya gitu. Dan tulisan itu kemarin baru saja diterjemahkan ke bahasa Korea. Nah, itu tuh sebenarnya nasib Wow. aja, nasibnya Intan aja yang baik gitu. Bukan karena karya Intan itu karyanya gede atau karyanya bagus, itu bukan. Tapi karena nasib tulisan Intan itu baik gitu. Dan Intan Betul, itu betul. Luar biasa ya. memanfaatkan peluang. Jadi siapapun yang pintar Mm-mm. memanfaatkan peluang pasti mendapatkan hal yang lebih dari yang dia inginkan. Seperti itu, Mbak. Betul Peluang itu banget. sangat Luar biasa penting, sih Mbak. Intan ini. Intan punya pengalaman peluang itu memang luar biasa sih. Intan pengen nekankan sama teman-teman, kalau teman-teman ngerasa nggak punya bakat gitu, atau teman-teman ngerasa minder sama orang lain, tapi percayalah kamu itu lebih baik mencoba daripada kalah sebelum mencoba. Karena peluang Betul itu banget. tetap ada. Eh, Iya. bener. Intan itu ngerasa bermain peluang asli. Intan tuh nggak pinter-pinter amat, tapi sering dapet kayak beasiswa, kemudian mahasiswa berprestasi, gelar kayak gitu-gitu, terus dapet apa ya? Jadi ya karena Intan itu memaksimalkan peluang yang ada di antara teman-teman Intan males ribet gitu kan. Persyaratannya ribet gitu, Mm-mm. males terus akhirnya yang ikutan sedikit kan Mbak. Nah peluang kita gede dong, Mm-mm. walaupun kita biasa aja, kita nggak pintar-pintar amat gitu, tetap kita keseleksi karena yang ikut sedikit gitu, dan kita mendapatkan sesuatu dari peluang itu yang wah gitu. Dan itu memang kalau dilihat orang, loh kok dia bisa dapat sih, kan dia cuman kayak gitu-gitu doang gitu. Dan itu pasti aduh gitu. Sama saja kayak karya Intan yang kemarin diterjemahkan ke bahasa Korea, itu karena apa? Karena Intan mengurus media yang sedang kerjasama dengan media di Korea gitu. Karena itu Mm-mm. kepenulisan Intan itu, Intan aktif di situ. Bukan karena tulisan Intan bagus, bukan, tapi karena Intan diapresiasi oleh mereka dan karya Intan Mm-mm. dimuat di media Korea Selatan kemudian diterjemahkan gitu. Itu karena Intan memaksimalkan peluang dan juga nasib itu. Nasib tulisan. Setiap karya punya nasibnya masing-masing. Jadi jangan minder. Jangan Gitu, Mbak. minder, jangan gengsi. Hmm, Luar biasa sih Intan ini ya. Intinya tuh sebisa mungkin, sepintar-pintarnya kita untuk memanfaatkan peluang yang ada ya. Soalnya betul. menurut aku, every team setiap waktu itu adalah peluang. Gitu. Iya, mantep itu, Mbak. Hmm. Kayak Aku time juga is money gitu baru kan. menyadari yang soal itu bahwa soalnya bukan karena tulisan kita bagus, tetapi karena nasib tulisan kita itu yang bagus gitu. Iya. Tentunya kita punya Kayak aku usaha, misalnya kita kerja punya usaha gitu. memanfaatkan peluang itu tadi. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Seperti itu. siap-siap. Oke, kita sapa teman-teman kita lagi nih yang mungkin baru gabung. Ada siapa? Ada Mas Pram Bagus. Terus ada Ihsan. Halo. Halo Ihsan, ada Ika nih. Ini teman aku loh Intan, teman waktu SMA nih. Halo Kak Ika.
Masih ada Kak, Ini siapa nih? ada burger underscore deh. Ada Kak Ini akun Senapati. bisnis ya, tapi di-handle oleh teman aku. Ada Eka. Ada Eka, halo, selamat bergabung. ada ini Mbak Nurul Hidayati. Halo. Terus ada Halo, Nur Mbak Syam. Nurul. Ada satu juga nih, Rina underscore Handayani. Sorry, Rina Andisari ya. Walia. Besrina. Halo Kak. Selamat bergabung. Selamat bergabung semuanya. Salam kenal dari Banyumas. Oke, kita lanjut nih. Aku masih ada Oke. stok pertanyaan tentang Iya ini Mbak. dari Anifa Setiawati. Pertanyaannya, Kak, kalau aku nulis, aku suka coret-coret dulu di kertas, baru pindah ke laptop. Menurut kakak, itu efisien nggak sih? Atau caranya masih terlalu lumrah? Ada tips nggak? Gitu. Oke. Untuk coret-coret itu sebenarnya lumrah-lumrah aja, Mbak. Misal kita Hmm. mengerjakan soal matematika, kan memang kita perlu ada hitungannya. Itu juga karya. Karya itu seperti matematika, jadi kita ada konsepnya. Kita ingin membuat sesuatu pasti punya yang namanya main ide gitu. Kita punya ide apa, dituliskan. Kalau kita nggak cepet-cepet nangkep itu ide, bakal hilang dan nggak ketangkep semua jadinya kalau langsung nulis. Pasti kita di situ bakal yang namanya bimbang mau ke A atau ke B gitu. Karena kita lagi, pertama nih, contoh kita ada ide A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu nggak kita tulis. Kita langsung nulis, nggak ada oret-oretannya. Langsung nulis A, B, nah belum ke C, belum ke D, ada ide baru masuk. Ya E, F, G. Ya udah yang C, D-nya itu hilang gitu. Memang wajib banget sebagai penulis punya yang namanya konsep dasar atau yang namanya ide-ide itu yang ditulis atau kerangka atau gambaran umum itu wajib sih dan lumrah-lumrah aja, bukannya nggak efisien, tapi justru itu yang membuat tulisan kita itu tetap pada jalur yang kita inginkan hasilnya gitu. Karena kadang kalau kita nulis itu banyak banget yang masuk ke kepala kita yang ingin dituliskan. Jadi kita tuh penulis kayak diserbu gitu loh, diserbu ide saat kita nulis. Kalau kita tidak punya catatan kecil, gambaran kecil itu, udah penulisnya bakal bingung, bimbang, dan akhirnya tulisan itu nggak jadi-jadi. Tulisan itu bakal ngambang. Seperti itu Mbak Bes. Sama sih misalnya bangunan ya harus ada fondasinya dulu Iya, supaya nanti betul. jadi sebuah bangunan yang utuh. Mm-mm. Oke, jadi buat Anifa semoga penjelasan Intan tadi bisa bermanfaat ya buat kamu. Amin. Ada yang gabung lagi nih Mbak, dari Mentari Kasih. Kak Kasih Waru-Waru 28. Halo Kak Halo, selamat Kasih. pagi. Aku kok nggak ada anggota yang terupdate ya, yang join. Intan lihatnya dari sini Apa sih karena Mbak, jaringan dari saya? penonton. Apa karena Mungkin jaringan sinyal aku ya? Mbak. Iya, mungkin. Tapi gambar aku di Intan itu loading nggak? Gambar Mbak rada-rada pecah gitu, tapi nanti itu lagi, bening lagi, terus pecah lagi. Mungkin jaringannya Mbak. Hmm. Soalnya kalau di sini gambar Intan itu juga buram gitu. Oh, iya, mungkin jaringan. Soalnya Intan juga bisa jadi jaringan Intan. Karena Intan pakai WiFi. Intan pakai WiFi. Hmm.
Intan Ada sekarang di rumah Kak ya? Aprilia. Iya, Intan di rumah. Niatnya mau pergi kan. Niatnya mau pergi keluar Mm-mm. gitu. Biar nggak ribut. Soalnya di rumah Intan tuh ribut. Kadang adek gitu kan. Teriak-teriak gitulah. Bising intinya mah kalau di rumah. Nah, Intan niatnya mau keluar tapi nggak jadilah. Karena ada suatu alasan gitu. Biasa orang mah cari-cari alasan gitu kan. Tetapi Intan sekarang disibukkan dengan apa sih? Selain jadi founder Kosana, udah ada Hmm, pekerjaan tetap nggak? ada. Jadi Intan pertama kan seperti bisa dibilang asisten dosen ya, Mbak. Jadi Intan Wow, di mana tuh? asisten dosen bahasa Indonesia. Wow, Padahal Intan anak perikanan ya. Intan iya ngasistenin, betul. Lintas ngasistenin. lintas jurusan ya, Bun. Bukan lintas jurusan aja, Mbak. Lintas universitas. Di Iya, universitas mana nih? di UIN. Dulu IAIN Purwokerto. Mm-mm. Sekarang udah ganti nama jadi UIN. UIN Zaizu Kenapa nggak gitu. pulang mengabdi di universitas? Enggak, soalnya Intan channel literasi itu kebanyakan memang dari IAIN, Mbak. Dan Intan kan memang jebolan sekolah sastra di sana gitu. Akhirnya banyak kenalan dari sana. Terus dari situ Intan Tapi diamanahi dari ngurus web Mm-mm. gitu. Tapi dari Ngurus rumah web. Intan ke tempat kerja tuh deket ya? Lumayan dekat sekitar 30 menitan sampai. Oh. Ada Kak Yusriani underscore B. Halo Kak Yus. Selain Oh, jadi asisten, Yusriani. mm-mm. Intan juga Halo, itu megang teman ini loh. aku, Yusriani underscore B. Oh iya, Halo, selamat mm-mm. bergabung. Selamat bergabung Aku Kak. kok gitu yang nggak ada Jadi anggota yang terupdate nih setelah yang kenal gitu, setelah Mm-mm. Intan sekolah sastra di IAIN, itu kan banyak banget jaringannya Mbak. Nah di situ Intan Mm-mm. diamanahi jadi asisten dosen, kemudian diamanahi mengurus web sekolah literasi itu yang sekarang namanya Mm-mm. SKS, kemudian ngurus webnya Kosana, ngurus harian visualisasi puisi, terus penerbitan penerbitan sekarang masih off karena ya terkendala pengurusnya lagi pada sibuk semua. Paling itu sih Mbak, kalau pekerjaan tetap, kemarin Intan baru saja dapat ini, apa, tawaran kerja untuk mengurus web lagi, web pribadi dari Bapak Dekan. Bapak Dekan Fakultas Mm-mm. eh, Keguruan Universitas UIN Zaisu itu. Jadi terus dapat amanah juga katanya bisa nanti Intan bekerja di penerbitannya kampus itu. Jadi kampus itu kan punya penerbitan. Nah, di situ Intan ditawarin kerjaan itu. Terus ngurus web MUI atau ya, Intan nggak paham itu. Tapi masih dipertimbangkan sama Intan, takut nggak bisa ngurus semuanya itu, terlalu banyak. Iya bener, banyak banget sih. Iya, dan itu mengutamakan mata kan, Mbak, kerja mata. Karena ngurus web gitu di depan laptop, pemrograman bahasa-bahasa program itu, aduh, Intan bukan anak programmer gitu, Intan bukan anak komunikasi, tapi nggak tahu Mm-mm. gitu ada rezeki tawaran di bidang itu gitu. Ya entahlah nanti masih Intan pertimbangkan. Siap, A- siap. Ada Kak Kartika dan ada Kak siapa nih? Karti.
mungkin itu masuk ke ini ya, Mbak, apa manfaat kita aktif bergabung relasi di komunitas ya, Mbak. Jadi kita Iya, seperti punya channel, terus bisa ditawarin kerjaan, kan akhirnya nambah rezeki juga gitu. iya, Dan betul. memanfaatkan Aku peluang selalu banget sih. percaya sih, kata orang, relasi itu membuka rezekinya kita. Dan aku percaya hal Betul. itu dan udah beberapa kali dibuktikan di kehidupan sendiri sih. Jadi Mm-mm. banyak teman, banyak relasi itu sesuatu yang luar biasa sih, anugerah dari Tuhan. Dan itu memang harta harta yang sangat berharga relasi sebenarnya. Kalau kata almarhum Bapak B.J. Habibie kan, Mbak, harta yang paling Ya, berharga di dunia ini kan keluarga dan sahabat gitu. ya. Perbanyak relasi intinya mah. Iya, benar-benar. Oke, Iya. siapa saja nih yang baru bergabung? Ada Kanaya NF underscore. Ada kisah sih. Selamat bergabung. Selamat datang. Salam kenal teman-teman semua. Nanti kalau aku share di YouTube, jadiin konten live kita malam ini boleh nggak, Tani? Boleh dong, Mbak. Boleh banget. Semoga bisa Oke, lebih siap. luas manfaatnya. Amin. Iya, siap. Insya Allah sih. Aku aja yang Bisa. mau wawancarai kamu banyak dapat benefit deh perasaan dari tadi. Banyak sesuatu yang Amin. kamu utarakan, aku baru tahu dan aku baru sadar gitu. Mm-mm. Semoga bisa jadi tabungan ya, Mbak. Tabungan yang karena ilmu semakin dibagi, kita semakin paham, kita semakin tahu Mm-mm. gitu. Tabungan untuk kita juga. Jika ilmu itu tetap Oke, bermanfaat dan disebarluaskan. Terima kasih banget, Mbak siap. Ben. Mantap Oke, pokoknya. aku ada satu stok pertanyaan lagi nih buat Intang. Ini simpel aja sih pertanyaannya. Dari Yasmin Ilalang, ya. Pertanyaannya tuh, cara Hmm. nerbitin buku kayak gimana sih, Kak? Ayo, Cara cara nerbitin nerbitin buku. buku itu kayak gimana? Ini si Yasmin ini tepat sasaran nih bertanya sama orang yang juga udah mendirikan penerbitan. Gimana tuh, Tan? Iya. Yang pertama, paling utama, siapkan naskah sesuai dengan ketentuan dan syarat penerbitan yang ingin eh, memfasilitasi karyamu untuk diterbitkan. Jadi, suatu Mm-mm. penerbit akan memilih karyamu akan diurus dan diterbitkan itu dari sesuai standar mereka atau tidak. Contoh, kamu memasukkan tulisan kamu ke Gramedia. Nah, sedangkan standar buku di Gramedia itu udah seseorang yang sudah memiliki nama yang tinggi atau memang kualitasnya itu udah Mm-mm. bagus banget menang menang apa ya? Menang piagam penghargaan atau menang suatu apa kategori kategori anugerah sastra gitu kan. Itu kamu yang baru pertama nulis langsung kirim ke Gramedia, jelas langsung ke Depak gitu, nggak mungkin ke seleksi dan itu masa tunggunya bertahun-tahun. Kamu harus menunggu dengan membaca tulisan-tulisan yang sudah ada di sana. Dan kebanyakan orang-orang yang memang sudah terkenal, tanda kutip, mereka sudah terbiasa menerbitkan di penerbitan itu gitu. Itu bakal jalurnya gampang gitu, tinggal bus gitu aja lah gitu. Jadi yang pertama paling utama yaitu syarat ketentuan. Yang kedua,
Jika syarat ketentuan kamu sudah sesuai dengan penerbitannya, kamu harus menyiapkan yang namanya relasi. Dari relasi Mm-mm. itu, kamu minta tolong, ini loh karya aku gitu. Aku mau menerbitkan, seperti kayak promosi, tapi sebelum buku itu jadi. Jadi sudah ada woro-woro, dan orang-orang itu tahu kalau kamu itu ada buku. Jadi misal kalau sahabat kamu pasti persiapan kan, persiapan untuk ikut PO, nabung dulu. Jadi memang harus ada yang namanya announcement pengumuman sama teman-teman kamu, orang terkamu, karena itu memang benar-benar jadi pasar utama sebelum kamu memasuki pasar itu sendiri gitu. Bener nggak Babes? Babes kan sudah menerbitkan buku juga kan, paham lah kayak gitu. Alhamdulillah. Terus uh, uh, jadi yang pertama menyiapkan naskah, yang kedua mencari pasar dengan announcement itu tadi, Mm-mm. terus yang ketiga langsunglah kirim aja ke penerbit. Nah, setelah kirim pun harus diikuti penerbit itu progresnya seperti apa. Jangan cuman kirim terus lepas tangan gitu. Harus ditanyain, misal tanya ke admin 1 bulan sekali. Mungkin karena seleksinya maksimal 3 bulan, 1 bulan sekali. Tanya yang pertama, apakah naskah sudah masuk ke email gitu, apakah naskah saya terseleksi, atau naskah saya sudah diproses sampai mana, itu benar-benar harus ada yang namanya komunikasi antara penerbit dan penulis, biar Mm-mm. buku yang tercetak atau yang jadi itu benar-benar sesuai harapan penulis dan penerbitnya. Ya, menyiapkan karya udah, kemudian menyiapkan pasar udah, selanjutnya komunikasi Mm-mm. dengan penerbit, selanjutnya lagi kamu harus siapkan yang namanya promosi. Nah, ini promosi yang sebenarnya sih. Promosi yang sebenarnya itu walaupun kamu penulis pemula dan nama kamu belum terkenal, kemudian karya kamu belum sewah misal Boy Chandra, Terelie gitu kan masih, aduh, masih jauh banget sama mereka kan. Nah, promosi itu kamu bisa yang namanya kerjasama dengan penerbit. Bagaimana mereka memasarkannya, misal dengan live bedah buku di IG penerbitan atau seminar literasi, giveaway, itu tuh semua benar-benar membuat publik itu tahu ada namamu sebagai penulis dan ada bukumu di toko buku gitu, dari akun itu. Terus selanjutnya setelah itu kamu harus punya setelah buku ter apa ya terpublikasi oleh penerbit, kamu harus punya yang namanya orang-orang yang memang benar-benar punya masa banyak gitu. Nah, orang itu kamu harus mintain pendapat tentang buku kamu. Itu benar-benar strategi pemasaran yang handal sih. Misal aku nih, aku kan ada channel pernah satu acara dengan Boy Chandra. Kemudian aku nulis Mm-mm. buku dan aku minta Boy Chandra ngasih tanggapan tentang buku aku. Nah, tanggapan Boy Chandra itu nanti bakal ditaruh di cover belakang untuk cetakan selanjutnya, cetakan kedua misalnya. Itu benar-benar ngaruh, Oh, apalagi itu namanya nama udah besar dan memiliki masa yang banyak. Walaupun kamu masih penulis powernya itu penulis, sangat besar banget gitu ya. iya benar banget. Sama aja kayak kayak power kita mau masuk kerjaan ada orang dalam gitu, Mbak. Itu udah mantep sih. Sangat berpengaruh sih. Heeh, bener banget. Jadi buku kalau sudah masuk ke penerbitan itu yang dilirik itu bukan apa ya, bukan cuman kualitas buku itu, karena buku yang kelihatan kan cuman cover, nggak tahu dalamnya gimana. Nah, dari cover itu kan Tapi udah covernya kerja itu penulis. juga sangat mempengaruhi calon Eh, pembeli kan ya. iya, jadi kualitas karya itu sebenarnya belum dipikir sama pembeli. Pembeli pasti mikirnya itu brand. Dari brand penerbitannya, kemudian dari covernya menarik atau enggak, kemudian dari tanggapan-tanggapan orang tentang buku kamu itu. Yang namanya, apa ya Mbak itu ya Mbak, kalau tanggapan-tanggapan itu tuh, kalau di seller-seller itu namanya apa ya?
Hmm, Gimana testimoni. tuh? Nah, Oh iya, ya. testimoni. Mm-mm. Jadi itu sih kalau saran dari Intan untuk menerbitkan buku di era sekarang dan kamu memang pengen dapat dapat apa ya hasil dari kamu berkarya menulis yaitu yang pertama harus pintar-pintar promosi sama strategi promosi itu sendiri. Harus di kong kali kong lah, harus di kerjasama dengan penerbitnya. Kadang penerbit juga Mm-mm. mereka nggak tahu kondisi kamu gimana gitu. Jadi memang harus dikomunikasikan banget. Nggak Oke, cukup siap. ngundangin Jadi, penerbit. Mm-mm. uh-uh. Tapi soal Dan budgetnya itu gimana, Tintan? Soalnya kan banyak nih teman-teman, terutama teman-teman di sekitar aku, katanya kalau nerbitin buku itu berarti kita ngeluarin budget dong. Dan budgetnya itu berapa katanya? pengalaman ya, pengalaman dari Mm-mm. Intan sebelum Intan kenal penerbitan buku ya Mbak, itu kan Intan menerbitkan di salah satu penerbit indie yang memang gratis Mbak. Dan itu Ya, dalam hitungan sama. Aku hari, juga awalnya gratisan juga. iya gratis kan, Bu? Gratisan lah itu. Dan itu benar-benar apa ya, memanfaatkan peluang yang ada. Jadi ada event apa gitu. Terus tenggang waktu, terus kemudian gratis, ataupun ada yang bagi-bagi voucher. Sebenarnya itu nggak menerbitkan buku itu nggak duitnya nggak banyak dan 0 rupiah pun bisa gitu. Yang penting kita memanfaatkan yang namanya peluang itu sendiri. Misal kita ikut Mm-mm. event-event, dapat voucher gratis terbit gitu. Itu udah banyak banget kok. Nggak banyak, nggak terlalu banyak. Dan Mm-mm. asal teman-teman tahu, untuk menerbitkan buku itu sebenarnya jika indie dan berbayar, itu sebenarnya itu kembali ke biaya produksi. Kalau biaya produksi buku untuk menerbitkan satu buku itu yang ada namanya percetakan. Untuk mencetak buku pertama minimal itu dua ke perpustakaan nasional, satu ke Mm-mm. perpustakaan daerah, dan satunya lagi untuk penerbitannya arsip, arsip penerbitan. Jadi ada Mm-mm. empat minimal, minimal 4 buku cetak itu yang memang modal. Modal buku itu mendapatkan ISBN. Kalau mau punya ISBN gitu. Kemudian selanjutnya ada yang ongkir kan, ongkir ke Perpusnas yang di Jakarta. Kemudian ada ongkir ke Pusda, perpustakaan daerah di penerbitannya itu. Ada biaya desain cover, kemudian layout, editing, yang semua itu dikasih sama penerbitan itu sendiri. Ada penerbitan yang mematok harga minimal 100.000 per unit jasanya atau itu sih semua sih kondisional sama sistem penerbitannya masing-masing ya Mbak. Jadi Ya, ada secara rumus kondisi untuk lah. mereka. Tapi memang untuk basicnya itu memang seperti itu Mbak. Jadi ada biaya jasa penerbitan dari cover, Mm-mm. layout, editing. Kemudian Iya. ada jasa percetakan buku 4 eksemplar itu dan ongkir. Itu minimal uang 200.000 lah. Itu 200.000 sampai gitu, nyampe segitu. Untuk cetak sendiri sebenarnya murah, Mbak. Buku kalau nggak mau di ISBN, cuman cetak bisa lah. Satu buku 30.000 bisa, itu udah nyampe 150 halaman gitu. Tapi ya kalau harus ada ISBN, harus ada yang menata layout, harus ada yang ngedit, harus ada yang desain cover. Nah, dari situ satu buku bisa harga 50.000, 60.000. Mm-mm. Nah, karena ada jasa-jasa yang kadang nggak kelihatan gitu. Tapi memang harus Iya, dibayar betul. kan? Iya, Betul. gitu. Nggak mahal kok, murah. Apalagi sekarang indie banyak. Dan yang gratis juga banyak. Nggak perlu Aku biaya juga yang masih 200 syukur gratisan. Yang buku tunggal aku kemarin itu ceritanya tuh ada sebuah penerbit nih yang ngadain event. Nah, Hmm. terus eh,
penerbit itu katanya kalau calon penulis ini bisa memenuhi, bisa nulis sesuai deadline yang ada, nah, itu bakalan diterbitin secara gratis. Dan alhamdulillah aku bisa nyelesain sebelum deadline-nya. Akhirnya diterbitin deh. Budgetnya Iya, itu cuma masalah pengirimannya ke aku tuh. Yang lain-lain itu nggak ada sih. Bahkan yang betul. covernya pun nggak dibayar sama sekali sih. Karena itu event kan ya, Mbak. Jadi memang Hmm. udah masuk ke biaya event itu. Masih ada siapa? Masih ada Kak Senapati dan Kak Lia Siti Nurfadila. Babe samaan? Kayaknya jaringannya udah nggak bisa kompromi deh. Iya, menghubungkan tadi. Iya, tadi nggak ada gambarnya Intan tuh. Oke deh. Hmm, Oh, terakhir nih, harapan ke depannya itu apa tentang dunia kepenulisan gitu. Kalau Harapan-harapan yang harap Intan ingin gimana? Intan lagi punya arsip Mbak manuskrip gitu, kumpulan puisi. Intan pengen nerbitkan buku yang judulnya Seorang Perempuan. Jadi Intan mengfokuskan buku itu tentang segala hal tentang perempuan gitu, untuk mengangkat keperempuan. Harapan Intan seperti itu sih. Intan pengen buat buku yang benar-benar buku gitu, nggak seperti buku yang awal cuman memanfaatkan peluang dan nasib. Intan pengen punya buku yang benar karya, yang bisa apa ya, yang bisa mendapatkan Daya tarik lah intinya. iya, ya, intinya itu. Kalau aku tuh lebih ke aku dari kemarin selalu kepikiran sih belum terrealisasi. Aku pengen bikin sebuah novel, tetapi ini mengangkat tema budaya sih. Tapi baru Bagus masih itu. sekedar ide, tapi nggak tahu mau dibawa kemana tuh. Kayak lagu dong, Mbak. Mau dibawa kemana? Tapi semoga nanti bisa tercapai lah harapan-harapannya ke depannya tuh. Amin. Iya, Mbak. Oke, Semoga saja. barangkali untuk terakhir ada yang mau Intan sampaikan Em, ke buat teman-teman teman-teman, gimana tuh? yang masih Hmm. setia sampai saat ini, detik ini, ada Kak Senapati, ada Karina Walia, Hmm. dan ada Nurfadila Lia Siti. Untuk teman-teman dan teman-teman semuanya yang baru gabung, tetap semangat, jangan insecure, karena semua karya, semua tulisan, bentukan ekspresi teman-teman semua, hasil dari ekspresi itu bakal menemui nasibnya masing-masing. Jangan pernah membanding-bandingkan karya kamu dan akhirnya insecure.
tetap Insecure itu penyakit memanfaatkan pasaran peluang. Intan. Iya, tetap memanfaatkan peluang karena peluang itu ya memang bukan cuman yang terbaik yang dapat, tapi memang nasib gitu. Yang Iya, beruntung dan Intan suka betul betul. bermain peluang dan mengadu keberuntungan. Seperti itu, Mbak. Mungkin gitu. Betul sekali sih. Jangan takut mencoba. Iya, Jangan 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 jadi menyerah sebelum abu mencoba. sebelum kebakar. Gitu. Wow, dalam banget kan. Oke deh, kayaknya kita udah main berapa menit nih? Berapa jam nih? Hampir Sudah 2 jam kali ya. dua tiga dua Sekarang di sini jam udah setengah 10. kurang Di 30 sana menit. berarti setengah 9 ya. Mm-mm. Oke lah, barangkali kita udah bisa ngakhiri bincang sastra kita kali ini. Semoga kedepannya kita bisa bincang-bincang bareng lagi ya, collab lagi sama Intan ini. Iya. Terima kasih Jangan Mbak. lupa juga di follow Instagram Intan. Nama Instagramnya apa Intan? Gimana Mbak? Nama Instagramnya Intan itu apa? Iya, nama Instagram Intan, Intan ketik ya. At Mm-mm. Intan Hafidah NH. Itu akun Instagram pribadi ya. Iya, betul. Kalau ini kan Instagram Kosana. Mm-mm. Intan Hafi. Jangan lupa juga di follow Instagram kita nih. Nah, itu. Banyak Itu event-event yang Instagram sering Kosan Kosana. adain. Ya, betul banget. Udah. Oke, jangan lupa juga buat follow Instagram aku di Bese Sulfiana F underscore. Channel YouTube-nya apa Instastory Mbak? buat bertanya. Channel YouTube-nya tuh Negeri Kata BSF. Nanti insya Allah aku bakalan upload hasil rekaman live kita malam ini ya. Semoga nanti nggak Siap. kehapus nih tayangan. Aduh, Sebenarnya udah aku juga diarsip. ada Instagram, ini ada Instagram berkarya namanya negrikata.bsf, tapi iya sayang Hmm. sekali Instagramnya tuh kekunci. Jadi itulah kenapa Ntan aku tuh sekarang jarang banget aktif di Kosana karena itu Instagram aku kekunci, nggak bisa dibuka lagi. Semangat selalu, Mbak. Siap-siap, tapi insya Allah sih diupayakan pakai Instagram ini karena sekarang tuh lagi barbar banget buat kembali berkarya setelah sekian lama vakum sih akunya. Asli. Soalnya kemarin-kemarin tuh banyak kesibukan. Sekarang sudah, Alhamdulillah, gimana kesibukannya, Mbak? Ya, mulai Sudah. sedikit menipis lah. Meski Hmm, masih sibuk-sibuk sih, tapi ya setidaknya nggak seberat yang kemarin sih. iya. Semangat selalu, Mbak Oke. Bes. Ditunggu karya-karyanya Iya. loh. Intan juga ya selalu di nanti karya-karya terbaiknya. Amin. Bukan karya terbaik, Mbak. Karya Hmm. terberuntung. Kalau aku sih ya karya terbaik Intan. Aku selalu melihat karya Intan itu luar biasa loh. Luar biasa sih. Apalagi kalau puisi itu selalu kaya akan diksi. Aku lemahnya di diksi loh Intan. Aku kalau bikin puisi, aku selalu mengindahkan bagaimana puisi itu maknanya tersampai. Tapi aku nggak terlalu memperhatikan diksinya udah bener atau enggak gitu. Sebenarnya bisa Kalau Intan ini disiasati, ada kurang dari Mbak. Kalau masalah diksi kenapa? pada puisi, jadi kita bisa Mm-mm. mempermainkan kata. Kita bisa membuat Iya, kata yang sederhana jadi kata yang wah gitu dan baru. Itu bisa sebenarnya. iya Kelihatan apa? dari kita sabar nggak sabar aja mengolah kata. Jadi harus ada kesabaran di situ. Sampai nemu yang paling cocok. Kayak nyari jodoh aja dicocok-cocokin. Mm-mm. Tapi kan tidak semua orang punya pembendaharaan kata yang banyak, Sintan.
Nah, kuncinya harus baca, Mbak. Sebelum nulis, kamu harus Kembali baca. lagi. Udah siap. Oke, oke deh. Hmm. Pokoknya Iya. thank you banget Bintang malam ini udah berkenan untuk diwawancarai ya. Intan juga Sampai seneng ketemu banget lagi bisa nanti di kenalan sama kosan. temen-temennya Kak Bes. Banyak banget temennya yang di sini dan yang sampai sekarang masih stay. Luar biasa banget. Terima kasih udah Iya. nemenin kita Aku juga mau ngobrol ngucapin gitu. terima kasih buat teman-teman Intan yang juga turut join nih di live kita kali ini. Semoga nantinya Mm-mm. ada project lagi bareng Intan lah. Mungkin Amin. Intan secara tunggu. tatap muka. Amin. Ya, Mbak. Kita aminkan Oke, bareng-bareng. siap-siap. Mm. Oke, ya udah Intan, aku tutup dulu live kali ini. Sekali lagi terima Iya, kasih banyak. Mm-mm. kembali kasih sama-sama, Mbak Oke, Bes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam literasi. Oke, Melanglang Buana bersama Kosana. Asik. Mantap. Ntar Oke. pamit ya, Mbak.